bapak-bapak ibu sekalian, tolong kalau mau berangkat itu pulsa yang money itu perlu diisi dong. Ya. Jangan ada yang cuma 7.500 mau ke Surabaya. Itu repot. Yang bermasalahnya itu apabila ada kekurangan saldo akan menghambat orang-orang lain yang akan ada antrian di belakang. Itu dalam hitungan detik itu bisa berkilo-kilometer di gerbang-gerbang tol yang ada. Dan tolong ini diperhatikan baik-baik. Anda kalau mau ke Surabaya, saldonya harus lebih dari ke Surabaya. Iya kan begitu kan? Jangan dipasing. Apalagi Anda belanja lagi ke Alfamart. Habis itu untung menghindari ada terbangan-terbangan yang namanya benda-benda yang bisa mengganggu penglihatan kita, mata kita. Terutama pada saat mendekati malam hari. Mendekati malam hari Pak ya. Dari jam 5 sampai dengan jam 6 itu serangga-serangga sering berterbangan keluar dari sarangnya. Nah, pengendara sepeda motor pada saat mudik itu jam-jam segitu sangat padat itu. Yang saya ketemukan di lapangan. Nah, itu diantisipasi jangan sampai anak pun jangan seperti di depan. Kedua, barang yang dimuat harus disesuaikan dengan keadaan sepeda motor, tidak dipaksakan seperti yang ada, sehingga keseimbangan. Walaupun kita terampil, tapi keseimbangan sudah tidak seimbang, Pak. Kita akan risiko kecelakaan akan tinggi. Kedua, ketiga, yang namanya jumlah barang itu diangkut melebihi kapasitas barang sesuai dengan termasuk orang itu tidak bisa melebihi, Pak ya, kan gitu. Nanti akan penumpang digunakan bahan. Nah, itu yang kami dapatkan. Sehingga nanti akan berisiko bagi bukan bahagia yang didapat bos, duka yang didapat bos. Ya, apalagi untuk saat berkendara tidak terpengaruh oleh alkohol, kemudian tidak terpengaruh dengan obat-obatan, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siap kendaraan, ya tadi pastikan BBM-nya terisi penuh, kemudian tekanan angin, kemudian perlengkapan-perlengkapan lainnya seperti lampu, sen, ya lampu utama itu harus diperhatikan. Siap yang kedua, siap yang ketiga, siap surat-suratnya yaitu SIM, STNK, kemudian e-tolnya juga jangan lupa. Itu pesan kami, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu di jalan. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih. Terima kasih. 3 tapi ngena semua ya Pak. Siap. Oh iya. Dari Pak Ahmad ada yang mau nambahkan? Ini tambahan satu. Oh silakan Pak. Jadi di samping ada beberapa tip, kita juga harus bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di sini juga untuk diri saya itu juga kita harus berpikiran dan berfokus ya, terfokus dengan kegiatan-kegiatan mudik kita yang akan kita laksanakan agar berjalan lancar dan berkesinambungan. Jangan hanya rekan-rekan memikirkan juga orang yang akan kita datangi, kita juga memikirkan kepentingan diri kita sendiri dan keluarga yang akan kita bawa. Nah, maka daripada itu rekan-rekan ambil tip-tip yang sudah ada ini yang kita sampaikan sehingga rekan-rekan ataupun bapak-bapak ibu-ibu sekalian di sini mampu menyerap lah, setidaknya ada 10 atau 5 bisa nyangkut ya Pak ya dalam beberapa tip ini. Kalaupun ada nanti beberapa kelemahan, misalnya info data apa segala macam, yang terpenting rekan-rekan selalu bahagia saja. Saya rasa itu selalu bahagia. Mungkin dengan bahagia itu ada peluang-peluang ataupun inspirasi positif yang datang ke kita untuk bisa membantu perjalanan kita. Saya rasa itu. Mungkin kalau dari saya, tips saya yang perlu dipersiapkan selain dari kondisi fisik tubuh dan kendaraan adalah emosi, Pak. Jadi kita mau mudik itu kan mau senang-senang kan, maksudnya mau silaturahmi, terus kemudian mungkin makan-makan sama keluarga. Jangan sampai tercemari karena kita mungkin di jalan kita merasa benar, tapi memang kita benar sebenarnya. Tapi karena kita emosi, kecelakaan terjadi. Nah, mungkin kita harus persiapkan emosi kita kalau di jalan. Ingat tujuan kita mudik itu apa? Jadi kita sampai di tujuan dengan aman.
biarinlah kalau memang mereka yang salah terus kita yang benar ya kita ngalah. Istilahnya ngalah itu bukan ngalah untuk apa, tapi ingat gitu tujuan kita, jangan main menang-menang di jalan, bukan begitu Pak ya. Mungkin itu aja sih tips dari saya. Ya, yang terakhir saya Pak. Yang pertama, rekan yang mau mudik pada saat meninggalkan rumah itu perlu betul-betul meyakinkan rumah itu dalam keadaan aman. Ya, terutama yang berkaitan dengan aliran listrik dan sebagainya, pintu dan sebagainya, yang berkaitan dengan mudah kebakar atau mudah dirusak atau mudah dicuri oleh orang, sehingga rekan-rekan berangkat itu tidak ada was-was. Yang kedua, petugas di lapangan itu tidak ada maksud tertentu untuk menghambat Anda perjalanan. Prinsipnya seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Memang banyak yang kami temukan masyarakat itu ada caci maki terhadap petugas di lapangan. Padahal tujuannya sama. Yang dilayani oleh petugas di lapangan itu biar rekan-rekan tahu itu untuk 50% yang akan meningkat membawahi Anda pada saat Anda mudik itu. Semua niat petugas di lapangan untuk keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelancaran perjalanan Anda semua. Kalaupun ada hambatan-hambatan yang terjadi yang dibuat oleh petugas, itu hanya berbentuk bagaimana mengurai arus lalu lintas, mengurai tentang perjalanan Anda, sehingga semua itu tidak ada yang tidak terlayani dengan baik. Itu dari kami, sehingga perjalanan Anda tidak akan menjadi bagian dari yang membuat Anda tidak nyaman. Demikian, terima kasih. Oke. Terima kasih buat 4 narasumber yang sangat spesial dan sangat sabar ya Pak, terutama melayani seperti saya Pak yang suka mudik. saya mau contoh kayak di TV kayak petugas NTLC stop kecelakaan, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia. Udah mirip kan walaupun bajunya beda. Itu slogan Korlantas ya. Itu kalau saya di NTM itu kayak petugasnya emang kamu petugasnya sampai yang lihat itu. Ini yang curigain petugasnya ini. Salah ya, begitu ya. Tapi ada mirip-miripnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf sudah melebihi waktu dan sampai jumpa di tahun depan. Semoga sehat selalu dan selamat sampai tujuan buat yang mau mudik. Terima kasih. Terima kasih.